Memang saya sendiri juga merasakan kekecewaan pada waktu Pilpres 2024, di mana ketika itu seakan-akan akan ada rekayasa yang akhirnya Mas Gibran bisa mendampingi Pak Prabowo pada waktu itu. Akan tetapi tidak kemudian semua kebaikan Pak Jokowi yang sudah membangun negeri ini kemudian dinafikan. Nah, teman-teman, ini apa yang digadang-gadang oleh Roy Sukro CS ya, yang di situ di belakangnya juga ada bohir-bohirnya, di mana Rismon sudah mulai berkomentar dan akhirnya satu persatu dari mereka ditunjukkan kebusukannya, terbuka kebusukannya, gitu loh ya. Dan ini akhirnya ada kasakusuk berita skandalnya si Replika dengan si Tipika ya. Dokter Tipika apa siapa itu namanya ya. Yang mana itu terkuak karena adanya CCTV dan lain sebagainya. Akhirnya disitulah si Roy Sukro, kemudian si Tipika dan juga si Replika ini ya akhirnya dirujak netizen. Oke teman-teman, kita simak videonya, jangan di skip-skip, hanya di Opini R News Media. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika silahkan skip aja. Nah, jadi kalau bagi tim relawan Dr. Tipa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya Rismon ini adalah memegang payung di saat hujan. Ketika Rismon sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah, kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam ya begitulah. Kemudian ditolak RD-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja. Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO dengan laporan-laporan. Karena RH ini menuduh bahwa Polda merekayasa bukti. Nah, kemudian mereka adalah sebagai, menurut kata Rismon, bahwa bagaimana RH bisa berjuang kalau dia mengkhianati keluarganya. Iya. Kemudian beberapa saksi sudah ditanya juga dan mungkin akan dipanggil. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dokter T ini mengikuti jejak Rismon, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua ya. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya gitu. Nah, ini kita akan pertontonkan bagaimana orang yang memperjuangkan tentang moral, tapi berjuang demi nama baik, jabatan atau profesi sebagai pengacara, tapi ternyata mereka tidak bermoral. Bagaimana seorang wanita yang memperjuangkan, mempermalukan, yang memperjuangkan seolah-olah ada keadilan, tapi mereka melakukan satu perbuatan yang amoral, kira-kira seperti itu. Berarti Rismon sendiri akan membongkar semuanya, Pak? Semua akan dibongkar, sudah dibongkar. Kita sudah punya rekaman pembicaraan, wawancara, kita semua sudah lengkap semua. Jadi kalau dikatakan fitnah itu tidak fitnah. Oke, itu yang pertama ya. Jadi tidak bisa dikatakan fitnah ketika bukti-bukti itu sudah dikantongi dan bukti-bukti itu bisa dipertunjukkan nantinya. Nah, akhirnya kan terbongkar kan. Kenapa kok sampai segitunya si Replika ini membela si Dokter Tipika ini ya? Ternyata ada udang di balik batu, teman-teman. Nah, ini kita dengar ya, ini video lama di mana si Replika ini ingat banget sama yang namanya Dokter Tipika, sampai-sampai Roy Sukro kayaknya merasa gerah pada waktu itu. Kita nggak tahu lah ya, sampai-sampai kayaknya sih terlihat gerah banget. Oke, kita dengarkan ya. Jatuh temponya itu sehari sebelum Dokter Tipa ulang tahun. Jadi gitu ya. Kau tahu? Loh, tahu persis karena sama dengan yang di rumah. Jadi tanggal 23 Februari pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita ulang ya bagaimana tingkahnya Roy Sukro ya. Jadi tanggal 23 Februari pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Aduh, kayaknya si Sukro ini cemburu mungkin ya. Ya, dimana Roy Sukro selama ini yang
gandeng renteng kemana-mana seakan-akan kayak perangko yang nggak bisa dipisahkan, selalu lengket. Tiba-tiba terdengar berita bahwa di belakang itu semua ada permainan antara si replika ini ya, dengan si dokter Tipika. Ada main di belakang, dan itu sudah terendus. Maka dari itu teman-teman, serapi apapun kalian membungkus suatu bangkai ya, maka akhirnya akan tercium juga. Kelihatannya kalian memperjuangkan rakyat, memperjuangkan ini, itu sebenarnya kalian tuh tidak memperjuangkan rakyat, dan kita tahu sendiri nantinya ya, semuanya akan terbongkar. Suatu kejahatan ya, ketika dibentuk awalnya pasti mereka solid, akan tapi ketika salah satu dari mereka sudah mundur ya, termasuk si Unyil, Imam Jumbo ya, kemudian ada Egy Sujana pada waktu itu yang sudah mundur satu persatu, akhirnya apa? Terpecahlah persatuan tersebut dan saling membongkar aib mereka. Oke, kita simak ini ya, bagaimana si Repli ini akhirnya kayak salah tingkah ketika si Roy menyebutkan nama si Tifa. Oke, kita lihat. Saya statement saja. Kita tetap semangat dengan Dokter Tifa, ya. Oh iya, karena Dokter Tifa itu teman-teman lihat, gue tetap semangat dengan bukunya, yaitu bukunya apa? Tentang penelitian otaknya Jokowi. Nah ini. Jadi ini adalah membedah otak, ya, membedah otaknya Jokowi. 10 hari terakhir. Di mana-mana si Sukro ini selalu membawa kaos baru lah ya, buku baru lah, apalah. Ya tujuannya tak lain ya untuk mencari cuan sekalian, kan gitu. Semangat dong Roy, karena sudah dapat dana. Kalau nggak semangat ya kecewa dong bohirnya. Memang ada bohirnya. Kemarin sempat dibongkar sama si Respon bahwa ada salah satu mantan petinggi yang ada di negeri ini yang juga mengeluarkan dana sekitar 5M nggak salah ya. Oke, kemudian ada lagi yang berkomentar, sekarang sudah ganti profesi ya, kemarin peneliti kuburan, sekarang peneliti otak, sebentar lagi jadi spiritualitil. Apa ini maksudnya? Itu saya nggak paham nih ya, bahasanya ini, waduh, ngeri-ngeri. Ini kemudian si RH salah tingkah tuh, dalam otaknya lagi mikirin apemnya si Tifa. Nah, akhirnya terbongkar kan satu persatu. Netizen nantinya itu yang akan menguliti mereka semuanya. Ini mah bukan peneliti tukang sablon. Ya benar, karena ganti-ganti kaos terus. Si Roy setiap ada event selalu bajunya beda-beda temanya. Tujuannya selain untuk unjuk gigi juga sekalian jualan baju untuk kebutuhan sehari-hari ya. Bisa jadi panci aja dibawa pulang pada waktu itu. Kemudian siapa sih yang masih percaya dengan ocehan-ocehan si Sukro ini ya? Dengan si replika ini, selain dari gerombolan yang pernah demo 212 ya, yang mungkin sekarang juga sudah surut ini ya. Dulu kan pernah 212 itu gempar banget ya, tapi sekarang sudah menyurut. Kemudian siapa lagi selain itu? Pasti anak-anaknya si Manis. Si Manis, tahu si Manis ya, kalian pasti paham lah si Manis itu siapa ya. Si Abah Manis itu ya, anak-anaknya itulah yang geram karena mereka yang selama ini tidak pernah bisa tidak pernah sukses dalam melengsarkan Jokowi, dan mereka adalah orang-orang yang pernah dibubarkan organisasinya, termasuk HTI dan FPI pernah dibubarkan oleh Jokowi, dan di eranya Jokowi lah yang berani membubarkan itu semuanya. Kita simak lagi. Semangat Roy, maju terus, pantat mundur. Ya pantat pasti di belakang ya, harus mundur lah ya. Biarkan saja Roy pancing ngoceh sepuas-puasnya, nggak usah digugu, mumpung masih ada ruang sampai saatnya nanti masuk hotel berbintang ya. Hotel yang bebas bayar ya, hotel yang benar-benar gratis nanti. Orang-orang golbok ya, emang itu rata-rata orang-orang emang nggak punya pemikiran ya. Pasukan penggilir Tifa. Nah, bahkan ada yang berkomentar bahwa mereka adalah pasukan penggilir Tifa. Maksudnya penggilir tuh ya giliran diskusinya gitu loh teman-teman. Jangan ngeres ya. Jadi menggilir tuh bergiliran, diskusinya bergiliran. Kadang sama si Roy Sukro, kadang sama si replika gitu kan.
Semangat, bangkai pada saatnya akan terabaikan. Ini mah orang baru keluar dari RSJ Grogol. Kalau menurut saya bukan baru keluar. Memang dia patutnya sebenarnya sih ini patut menjadi pasiennya Pak Purnomo. Itu menurut saya ya teman-teman. Jadi jangan sekali-kali kamu membuat berusaha untuk menjatuhkan orang lain padahal orang itu sama sekali tidak bersalah. Kalian meneliti sesuatu hal yang itu bukan hal yang benar. Kalian meneliti suatu benda yang benda itu adalah benda yang kalian tidak tahu kebenarannya, kok kalian teliti, kan goblok kalian itu. Iya kan? Ada sebuah cincin yang di situ kemudian difoto. Kemudian foto itu di-up dan kemudian kalian cari tahu bahwa oh ini fotonya ya, cincin ini adalah cincin palsu, cincin ini bukan batu giok dan lain sebagainya. Itu kan bodoh, tidak tahu barang aslinya kok diteliti. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.